Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Hamidatul Rasidah dengan NIM 213111100 dari kelas PAI 7C. Di sini saya akan membacakan salah satu kitab, yaitu Ta'lim Muta'alim dari mata kuliah Basul Kutub, pada bab yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan hafalan seseorang itu menjadi kuat atau bahkan melemahkan atau bahkan sampai lupa hafalannya. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bab atau pasal, fima, dalam menjelaskan sesuatu, yurisu, yang menyebabkan, al-hifdho, hafalan, wafima, dan sesuatu, yurisu, yang menyebabkan, an-nisyana, melemahkan atau lupa, wa aqwa, menguatkan, asbabi, sebab, al-hifdho, hafalan, al-jiddu, ialah, wal muwadibatu, tekun dan tekun atau rajin, wa taqlilu, dan mengurangi, al-ghidai, makan, wassolatu, dan sholat, al-laili, malam, wa qiraatu, dan membaca, al-Qur'ani, Al-Qur'an. Min, dari, asbabi, alasan atau sebab, al-hifdi, hafalan, kila, dikatakan, laisa, tidak ada, syai'un, sesuatu, azyada, menambah, lil hifdi, untuk hafalan, min, dari, qiraati, membaca, al-Qur'ani, Al-Qur'an, nadron, melihat, wa qiraatu, dan membaca, al-Qur'ani, Al-Qur'an, nadron, melihat, afdhalu, lebih baik, liqaulihi, untuk apa yang liqaulihi alaihi, untuk apa yang dia katakan, as-salatu wassalamu, afdhalu, lebih baik, a'mali, amalan, umati, umatku, qiraatu, membaca, al-Qur'ani, Al-Qur'an, nadran, dengan melihat. Baik, jadi di sini pada bab 9 ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan hafalan seseorang itu menjadi kuat dan faktor-faktor yang menyebabkan hafalan itu menjadi melemah atau bahkan sampai lupa. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor utama yang menyebabkan hafalan itu menjadi kuat atau mudah untuk menguatkan hafalan, yaitu yang pertama yaitu dengan tekun atau kesungguhan. Yang pertama tadi adalah tekun atau kesungguhan, kemudian yang kedua adalah mengurangi makan, dan yang ketiga sholat di malam hari, dan yang keempat adalah membaca Al-Qur'an. Maksudnya membaca Al-Qur'an di sini yaitu dengan cara melihat apa? Melihat mushaf. Jadi tadi ada empat faktor utama menyebabkan kuatnya hafalan seseorang. Yang pertama itu dengan tekun, kesungguhan, kemudian mengurangi makan, kemudian melakukan sholat malam, dan yang terakhir yaitu membaca Al-Qur'an dengan cara melihat. Kemudian dikatakan bahwa tiada sesuatu yang lebih bisa menguatkan hafalan seseorang kecuali membaca Al-Qur'an dengan melihat tulisannya, yaitu dengan cara melihat mushaf Al-Qur'an. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih menguatkan hafalan seseorang kecuali membaca Al-Qur'an dengan melihat tulisannya. Membaca Al-Qur'an yang dilakukan dengan melihat itu lebih utama.
Jadi membaca Al-Quran dengan melihat atau dengan membaca Al-Quran, melihat mushaf itu lebih utama. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "A'mali ummati qiraatil Qur'ani nadhran", yaitu amalan umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran dengan melihat tulisannya atau mushaf Al-Quran. Ro'a, pendapat. Sadadu bnul Hakim, nama seseorang. Ba'do, beberapa. Ikhwanihi, saudara laki-lakinya. Ba'da, setelah. Wafatihi, wafat. Fi, di dalam. Al-manami, mimpi. Faqala, dia berkata, li'ahihi, saudara laki-laki. Ayyu syai'in, apa saja. Wajadtahu, yang kamu jumpai. Anfa'u, yang paling berguna atau bermanfaat. Qala, berkata, qiraatu, membaca. Al-Qur'ani, Al-Qur'an. Nadhran, dengan melihat. Wa yaqulu, dan berkata. Minda, kapan. Rafa'i, mengangkat. Al-kitabi, kitab. Bismi, dengan menyebut Allahi, nama Allah. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Walhamdulillahi, dan bagi puji Allah. Wala ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Wala haula, dan tiada daya. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan. Illa, kecuali. Billah, Allah il aliyil adim, Allah yang maha esa dan agung. Al-azizi, perkasa. Al-alimi, yang maha mengetahui. Ada jumlah. Kulli, masing-masing. Harfin, huruf. Kutiba, yang ditulis. Wa yaktabu, yang akan ditulis. Wa yuktabu, dan yang akan ditulis. Abada, selama. Al-abidin, lamanya. Wa dahrat dahirina, dan sepanjang masa. Baik, itu tadi merupakan dijelaskan bahwa Syahdat bin Hakim itu pernah bermimpi bertemu dengan saudara laki-laki, bertemu dengan arwah saudara laki-laki yang temannya yang telah wafat. Lalu dia berkata, berkata, ayyu syai'in wajadtahu anfa'u, apa saja yang kamu jumpai yang paling bermanfaat atau paling berguna. Jadi Syahdat ini bertanya kepada temannya yang telah wafat itu dalam mimpi, apakah yang kamu jumpai yang paling berguna atau bermanfaat? Kemudian temannya tadi menjawab, saudaranya tadi menjawab bahwa membaca Al-Quran dengan melihat, yaitu di sini menjawab qala qiraatil Qur'ani nadhran, yaitu dengan membaca Al-Quran dengan melihat. Jadi di sini temannya itu menjawab hal yang paling dijumpai, yang paling bermanfaat dan paling berguna adalah membaca Al-Quran dengan cara melihat. Salah satu doa yang dianjurkan ketika mengangkat kitab yaitu Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wala haula walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar
wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim al-azizil al-alim adadu kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrat dahirina. Jadi merupakan salah satu doa yang dianjurkan ketika membuka Al-Quran, mengangkat kitab. Baik, itu tadi penjelasan sedikit mengenai hal-hal yang dapat menguatkan hafalan seseorang sesuai sabda Nabi SAW pada kitab Ta'limut Ta'alim mata kuliah Bahsul Kutub. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.